Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar yang saya hormati. Saya Irene Monika akan memaparkan materi bab 5 tentang sumber daya alam dan ekosistem guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, antara lain yaitu sumber daya alam berdasarkan sumbernya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Mari kita bahas sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua jenis komponen pembentuknya, yaitu biotik dan abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik bersumber dari komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Contohnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam berasal dari tumbuhan atau nabati berupa sayuran, buah-buahan, biji-bijian, rempah-rempah, oksigen, dan lain sebagainya. Contoh-contoh sumber daya alam biotik yang berasal dari hewan berupa telur, daging, susu, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya sumber daya alam non-hayati atau abiotik bersumber dari komponen abiotik atau benda mati meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya air, udara, sinar matahari, tanah, batuan, bahan tambang, mineral, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable dan tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui atau renewable berasal dari alam dan dapat digunakan berulang-ulang tanpa rasa khawatir akan ketersediaannya. Tidak akan habis sebab alam akan terus memperbaharuinya. Namun, dalam pemanfaatannya tetap harus dijaga dengan mekanisme konservasi yang tepat agar tetap lestari. Berikut ini beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan adalah produsen utama dalam rangkaian rantai makanan di ekosistem. Hampir seluruh makhluk hidup mengonsumsi tumbuhan sebagai sumber utama makanannya. Persediaan tumbuhan di alam selalu ada karena dapat tumbuh di alam dan juga dibudidayakan. Yang kedua ada hewan, yang merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk konsumsi, tenaga, dan juga kotorannya. Ketersediaan hewan di alam selalu tercukupi karena akan bereproduksi di alam bebas maupun melalui budidaya peternakan. Lalu ada air. Air termasuk salah satu unsur utama pembentuk kehidupan. Tumbuhan menggunakan air untuk bahan fotosintesis atau memasak makanannya. Sedangkan manusia dan hewan menggunakan air untuk memenuhi cairan dalam tubuhnya dan keperluan lainnya. Lalu energi matahari. Sinar matahari juga salah satu komponen penting pembentuk kehidupan. Energi matahari bagi tumbuhan untuk fotosintesis, sedangkan manusia dapat menggunakannya sebagai energi alternatif. Lalu ada tanah. Tanah merupakan lapisan bumi tempat makhluk hidup berpijak dan melangsungkan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Kualitas kesuburan tanah perlu dijaga untuk menjaga unsur hara di dalamnya. Lalu, mari kita bahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam yang berasal dari alam namun jumlahnya terbatas. Apabila sumber daya ini digunakan terus-menerus, akan habis atau punah dan tidak dapat dipulihkan. Pemanfaatan sumber daya alam tidak diperbarui harus tepat guna dan perlu dipikirkan untuk dampak jangka panjangnya. Selain akan habis, sebagian sumber daya alam tidak diperbarui dapat membahayakan kehidupan karena menghasilkan emisi karbon. Berikut ini beberapa contoh sumber daya alam non-renewable, diantaranya yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil dari jasa teknik makhluk hidup yang tertimbun selama ribuan hingga jutaan tahun pada lapisan bumi. Dalam mendapatkannya, minyak bumi harus melewati proses penambangan berupa pengeboran lapisan bumi pada area kilang minyak mentah. Produk yang dihasilkan sering kita temui adalah bahan bakar minyak, bensin, solar,
minyak tanah, dan lainnya. Lalu ada logam. Di alam banyak terdapat jenis logam yang terbiasa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, kecantikan, dan hiasan. Jenis-jenis logam yang terkenal diantaranya emas, nikel, perak, besi, tembaga, aluminium, dan lainnya. Yang terakhir ada batu bara. Batu bara termasuk salah satu produk tambang yang terbentuk dari fosil atau pembusukan tumbuhan. Pemanfaatannya sebagai bahan bakar industri dan mesin kendaraan, lalu pembangkit listrik. Selanjutnya, saya akan membahas konsep pengelolaan sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui, sumber daya alam memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Beberapa sumber daya alam yang sangat penting seperti udara untuk bernafas, sinar matahari, air, tanah, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat sumber daya alam antara lain yaitu sumber bahan bakar dan penghasil energi. Di dalam perut bumi terdapat banyak sumber energi yang dihasilkan dari fosil dan dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar. Sinar matahari, udara, gelombang laut sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, sumber bahan makanan. Sumber daya alam berupa air, tumbuhan, dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan makhluk hidup lain untuk dapat bertahan hidup. Yang ketiga, bahan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Keberadaan sumber daya alam merupakan bahan untuk manusia melakukan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Inovasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mencapai kemaksimalan hidup yang sejahtera. Selanjutnya, mari kita bahas ekosistem. Secara umum, ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain serta berhubungan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Jenis-jenis ekosistem digolongkan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah terbentuk secara alami oleh alam. Ada dua ekosistem alami, yaitu ekosistem air dan darat. Pada ekosistem air atau akuatik, komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Sementara itu, pada ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang terjadi di daratan. Ekosistem darat bergantung pada curah hujan dan temperatur tempat tersebut. Lalu ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Manfaat ekosistem buatan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semua yang ada di dalam ekosistem buatan, baik tanaman atau hewan, dipelihara oleh manusia. Selain itu, keanekaragaman ekosistem buatan pun cenderung rendah. Lalu, apa sih fungsinya ekosistem? Apakah ada peran ekosistem dalam lingkungan dan kesehatan manusia? Jawabannya tentu saja ada. Dalam sebuah ekosistem, terdapat tumbuhan dan hewan yang sangat berperan penting pada kehidupan dan kesehatan manusia, mulai dari sumber pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Makanan yang dikonsumsi manusia berasal dari tumbuhan dan hewan di dalam ekosistem. Apabila ekosistem tidak dijaga dengan baik, maka sumber pangan manusia akan terganggu. Begitu pula untuk pakaian dan perumahan. Pakaian manusia asalnya dari tumbuhan. Beberapa pakaian dibuat dari sutra. Untuk tempat tinggal, membangun rumah membutuhkan kayu yang berasal dari tumbuhan, batu, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian, dari sisi kesehatan, ekosistem berperan dalam pembuatan obat-obatan, terutama obat tradisional yang berasal dari tumbuhan. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.